إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين ولمن عمر هذا المصلى سابقا ولاحقا ومصنف هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلمهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Sulamut Taufiq karya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Malam hari ini menjelaskan tentang rukun-rukun salat. Rukun-rukun salat ini adalah yang harus ada dalam pelaksanaan salat dan harus benar di dalam melaksanakannya. Karena jika tidak benar maka salatnya menjadi tidak sah. Faslun arkanus salati sab'ata asyara. Pasal menjelaskan tentang rukun-rukun salat itu ada 17. Al-awwalu an-niyah. Yang pertama rukun salat itu adalah niat bil qalbi, di dalam hati. Jadi niat itu tempatnya dalam hati. Adapun melafadzkan niat itu hukumnya sunnah untuk membantu hati konsentrasi dan memahami apa yang diucapkan di dalam lafadz niat. Apabila di dalam hati sudah ada niat, meskipun lafadznya tidak ada, hukumnya sah. Tetapi jika sebaliknya, jika lafadznya mengucapkan niat tetapi hatinya tidak konsentrasi, tidak mengerti daripada apa yang dia lakukan, ini hukumnya tidak sah. Kemudian dalam niat sholat ini ada 3 macam. Ada niat untuk sholat fardu, ada untuk sholat sunnah yang ada penentuan waktunya, dan ada untuk sholat sunnah yang bebas atau disebut dengan sholat mutlak. Yang pertama lil fi'li wa yu'ayyinu dzatas sababi wal waqti wa yanwil fardiyah fil fardi. Yang pertama adalah niat lil fi'li. Lil fi'li itu dalam ucapan kita usolli, saya akan sholat, saya niat sholat. Itu yang pertama dalam sholat fardu adalah niat lil fi'li, usolli. Yang kedua wa yu'ayyinu adalah menentukan sholat apa yang dikerjakan itu. Dzatas sababi wal waqti, kepada
sholat-sholat yang memiliki sebab khusus dan waktu-waktu khusus. Misalnya kalau kita sholat maghrib, berarti usolli al-maghrib. Saya sholat maghrib. Saya niat sholat maghrib karena ada waktunya. Atau ada sebabnya, misalnya gerhana. Maka kita mengucapkan usallil kusufa. Saya niat sholat gerhana. Atau sholat jenazah karena ada orang yang meninggal. Usalli alal mayyit. Saya niat sholat untuk orang yang mati. Ada waktunya. Atau sholat duha. Usalli ad-duha. Saya niat sholat duha. Kemudian wayanwil fardiyata fil fardi. Khusus dalam sholat fardu ada diwajibkan mengucapkan fardu. Usalli fardhal maghribi. Untuk sholat fardu usalli fardhal isya'i. Nah, kewajiban niat ini dalam sholat fardu hanya 3 kalimat saja, 3 kata. Usalli yaitu untuk fi'li, kemudian fardhal untuk fardiyah, yang ketiga waktu al-maghrib. Usalli fardhal maghribi. Adapun seperti salasa raka'atin menyebutkan 3 rakaat, mustaqbilal kiblati menghadap kiblat, adaan di waktunya, kemudian lillahi ta'ala. Ini hukumnya sunnah saja. Tidak wajib untuk ada di dalam lafadz niat sholat. Oleh karena itu, kebanyakan orang yang was-was di dalam niat sholatnya ini karena tidak memahami apa yang harusnya ada dalam niat sholat. Tidak perlu panjang. Kalau kita mau berjamaah tinggal ditambah ma'muman. Usalli fardhal maghribi ma'muman. Allahu akbar. Usalli fardhal isya'i ma'muman. Allahu akbar. Atau dia sebagai imam, ya usalli fardhal isya'i imaman. Nah, kalau kita sudah tahu hanya 3 kata tadi ditambah 1 kata untuk status sebagai imam dan makmum, maka niat sholat ini mudah, tidak perlu panjang-panjang. Kecuali kalau kita sudah bisa melafadzkan niat dan membarengkan niat dalam hati ini dalam masa yang panjang. Karena niat itu bersamaan dengan pelaksanaan rukun yang pertama di dalam sholat, yaitu takbiratul ikhram. Nah, dalam kalimat takbiratul ikhram itu ada bacaan Allahu Akbar. Dari alif kata-kata Allah sampai ra kata-kata akbar, itu tempatnya niat. Misalnya kita baca Allahu Akbar hanya misalnya 5 detik, maka dalam hati itu harus ada niat dalam 5 detik tadi. Usalli fardal maghrib ma'muman. Nah, itu bersamaan dengan Allahu Akbar dalam lafaz kita. Sehingga tidak perlu kita berkali-kali berusaha berniat dengan tepat. Nah, ini menunjukkan orang yang was-was dalam bacaan niatnya, ini tidak memahami atau tidak belajar tentang fikih sholat. Kemudian niat itu yang paling penting dalam hatinya ngerti, mengetahui apa yang dia niati. Makanya kadang ada orang yang kelihatannya seperti tidak berniat. Dia misalnya datang di sholat jamaah, jamaahnya sudah mau rukuk, dia langsung takbir Allahu Akbar, langsung ikut takbir rukuk. Kelihatannya waktu yang dia pakai untuk niat ini tidak cukup sepertinya. Nah, padahal itu yang penting orang berdiri menghadap kiblat, kemudian dalam barisan shaf orang sholat itu niatnya apa? Upacara bendera apa sholat? Ya tentu niatnya sholat.
dan dia tahu ini waktu maghrib, berarti salat maghrib. Dan salat maghrib itu hukumnya fardu apa sunnah? Ya fardu. Dan dia berjamaah dalam shaf ini niatnya tentu sebagai makmum. Sehingga itu dalam hati sudah Allahu Akbar, itu sudah ada niatnya. Meskipun tidak bahasa Arab. Niat itu tidak harus dengan bahasa Arab. Yang penting dia tahu apa yang dia niati, itu sudah sah dalam niatnya. Sehingga tidak ada alasan orang itu was-was dalam niatnya. Misalnya Allah berkali-kali seperti ini menunjukkan dalam hatinya ini tidak mengetahui apa daripada makna niat itu. Niat itu yang penting pelaksanaannya itu apa? Lil fi'li. Perbuatan berdiri di situ untuk apa? Ya untuk sholat. Kemudian waktunya apa ini? Ya waktu maghrib. Terus maghrib itu fardu apa sunnah? Ya fardu. Nah, dia sudah mengerti. Ketika berdiri dalam barisan shaf ini, dia sebenarnya sudah tahu apa tujuan dia pelaksanaan sholat itu. Ya tinggal dia membarengkan dengan takbiratul ihram. Itu sudah cukup sebenarnya. Tidak perlu was-was, ragu-ragu tentang kebenaran niatnya. Karena tidak mungkin orang itu berdiri dalam shaf sholat kalau tidak untuk sholat. Maka itu cukup. Untuk sholat sunnah yang ada sebabnya cukup dua saja. Misalnya usholid duha, Allahu Akbar, saya niat sholat duha, tidak menyebutkan rokaatnya, tidak apa-apa. Usholid tarawih, Allahu Akbar, saya niat sholat tarawih, makmuman misalnya, sudah cukup. Oleh karena itu mudah sekali orang itu dalam melafadzkan niat di dalam sholat. Wa yaqulu bihaitsu yusmi'u nafsahu ka kulli ruknin qawliyin Allahu Akbar wa tsani arkaniha. Setelah niat dia mengucapkan, sekiranya dirinya bisa mendengarkan ucapan tadi. Dan di setiap rukun qauli ini rukun sholat yang berupa ucapan. Karena rukun sholat ini ada 3. Ada yang berupa ucapan yang disebut rukun qauli, ada yang berupa perbuatan disebut rukun fi'li, yang ketiga adalah berupa hati, gerakan hati, yaitu rukun i'tiqad. Kalau niat itu perbuatan hati. Niat ini harus ada dalam hati, ini rukun dalam bentuk hati. Kalau takbiratul ihram, kemudian bacaan tasyahud, bacaan sholawat atas Nabi, kemudian bacaan salam, ini semuanya berupa ucapan, rukun qauli. Dan juga surat Al-Fatihah. Nah, kalau pelafatan rukun-rukun berupa ucapan ini syaratnya harus bisa didengarkan oleh dirinya sendiri. Maksudnya bagaimana? Dalam keadaan normal seperti ini tidak ada bising, tidak ada suara keras, pelafatan kalimat-kalimat rukun qauli ini bisa didengarkan oleh telinganya sendiri. Minimal seperti itu. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, telinganya mendengar bacaan alif sampai ro-nya ini Allahu Akbar, mendengar dengan telinganya. Secara normal itu harus terdengar. Tapi kalau tidak ada suara yang sampai ke telinganya sendiri, dalam keadaan normal ini tidak melafadzkan rukun qauli. Jadi tidak bisa orang itu dikatakan membaca Allahu Akbar tapi mulutnya diam, atau berbisik saja tidak sampai terdengar telinganya. Tidak ada pembuktian dalam pelafatannya. Ini tidak sah. Kadang-kadang ada orang sholat itu bacaan Fatihahnya dalam hati saja, maka tidak sah sholat dalam hati ini, karena ada rukun qauli yang harus diperdengarkan ke telinganya sendiri. Kecuali dalam keadaan yang bising, misalnya sholat di pinggir jalan, atau ketika ada
suara musik yang keras, yaitu sekiranya kalau bacaan normal masih bisa didengarkan dengan telinganya sendiri, yaitu Allahu Akbar, yaitu disebut dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar ini rukun sholat yang kedua. Dalam syarat-syarat takbiratul ihram ini ada 16 sebenarnya. Yang pertama itu harus berbahasa Arab, tidak boleh diganti bahasa Indonesia. Allah Maha Besar, tidak sah. Karena Nabi itu sholat dengan bahasa Arab dan Nabi menyatakan sallu kama usalli. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu semua seperti kalian melihat aku sholat. Nabi sholat bersama sahabat di Masjid Nabawi itu mengucapkan Allahu Akbar. Ya sudah, itu saja. Jangan dirubah, jangan ditambah. Jangan diganti Allah Maha Besar. Itu bukan sholatnya Nabi itu. Ya, makanya tidak sah kalau dengan bahasa terjemah kalimat takbiratul ihram ini. Syaratnya lagi sebenarnya panjang. Ya, harus menggunakan lafaz jalalah dengan kata-kata Allah. Tidak bisa diganti Rabbi Akbar, Tuhanku Maha Besar. Tidak seperti itu. Yang mudahnya yang kita lihat dalam kitab ini yaitu kata Allahu Akbar. Tidak diganti dengan sifat yang lain dan itu sudah umum. Nah, kalimat Allahu Akbar ini disebut takbiratul ihram, maknanya sebelum takbir dalam awal sholat ini semua yang halal sebelum sholat menjadi haram. Seperti makan, minum, berbicara. Sebelum kita takbiratul ihram itu boleh halal, makan halal. Tetapi ketika sudah mengucapkan Allahu Akbar dalam takbiratul ihram, makan menjadi haram, membatalkan sholat, minum haram, berbicara haram. Karena kita sudah masuk ke hadiratnya Allah yang Maha Besar. Jadi kalau sudah masuk di dalam takbiratul ihram, tidak boleh ada selain Allah yang Maha Besar. Bahkan yang halal saja tidak boleh, makan, minum, apalagi yang pikiran atau ucapan yang bermacam-macam. Oleh karena itu, kalau sudah mengucapkan Allahu Akbar, fokus kita kepada Allah Subhanahu wa taala. As-salits al-qiyamu fil fardi lil qadiri. Rukun salat yang ketiga adalah berdiri pada salat fardu bagi orang yang mampu. Nah, untuk salat fardu ini wajib berdiri. Dalam mazhab Syafi'i wajib berdiri. Mulai kapan? Mulai pertama. Jadi sebenarnya untuk 3 rukun ini niat, takbiratul ihram dan berdiri ini satu paket, satu bentuk, tidak terpisah-pisah. Harus berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, maka dengan duduk. Kalau tidak mampu duduk, maka dengan tidur miring. Kalau tidak mampu tidur miring, maka dengan tidur telentang. Kalau tidak mampu tidur telentang, maka dengan isyarat mata. Nah, setelah isyarat mata itu ada khilaf para ulama. Apakah kalau tidak bisa isyarat mata seperti orang yang dalam keadaan sakit keras di rumah sakit, dia hanya tertidur saja. Meskipun detak jantungnya ada, meskipun kadang-kadang kesadarannya ada, tapi tidak mampu untuk menggerakkan bibir, tidak mampu untuk membuka mata. Ini menurut para ulama ada yang menyatakan sudah tidak wajib untuk sholat. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kalau hatinya masih mampu untuk melakukan sholat, maka wajib sholat dalam hati selama mampu. Karena sebenarnya kalau sudah tidak bisa berbicara, tidak bisa menggerakkan mata, ini bukan termasuk mukallaf, baligh dan berakal. Dia sudah bukan dikatakan mampu lagi untuk melaksanakan ibadah. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu tetap
diwajibkan sholat dalam hati. Kalaupun dia misalnya yang sekarang ini marak kita lihat di masjid, di musola, orang itu sebenarnya mampu berdiri, cuman sholatnya duduk. Ketika dia berangkat dari rumahnya, bisa berjalan, berdiri. Tapi ketika sampai di masjid, sholatnya langsung menggunakan kursi duduk itu. Nah ini bagaimana kalau kita melihat langsung duduk padahal dia mampu sebelumnya berjalan, maka tidak sah sholat. Kecuali kalau misalnya ketika dia takbiratul ihram berdiri. Dia kalau ruku atau sujud ini tidak mampu kembali tegak punggungnya karena sakit. Atau kalau dia sujud itu nanti bisa pusing yang membahayakan. Maka ketika takbiratul ihram dan membaca surat Al-Fatihah ini wajib berdiri. Kalau ruku itu baru duduk lagi. Sujud, duduk. Ya. Kalau sudah rakaat kedua berdiri lagi. Selama dia mampu berdiri, wajib berdiri di dalam sholatnya. Tapi kalau dari awal sudah duduk, padahal dia berangkatnya ini berjalan kaki atau di masjid masih bisa berjalan kaki, tidak sah sholatnya, langsung duduk. Duduknya itu melihat keadaan tidak mampunya. Nah ini harus kita jelaskan karena banyak orang itu yang sholatnya ikut-ikutan saja. Oh ada orang yang di sana sholat langsung duduk pakai kursi. Maka dia tidak tahu dasarnya langsung ikut-ikutan sholat sambil duduk. Nah ini juga membahayakan. Khawatir dia itu mampu berdiri tapi merasa dirinya tidak mampu berdiri. Sholat sambil duduk. Akhirnya tidak sah. Padahal berdiri dalam sholat fardu ini adalah rukun sholat. Kalau tidak dilakukan, tidak sah sholatnya. Warabi'u qiraatul Fatihah bil basmalati wa tasydidati wa muwalatiha wa tartibiha. Rukun salat yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah ini juga termasuk rukun ucapan. Harus terdengar oleh telinganya sendiri. Tidak sah kalau baca surat Al-Fatihah dalam hati saja. Meskipun tidak berjamaah. Kalau sebagai imam sholat, ini harus lebih dikeraskan lagi. Termasuk takbiratul ihram, sampai terdengar oleh makmum yang di belakangnya imam. Surat Al-Fatihah itu harus terdengar makmum yang di belakangnya imam. Supaya apa? Yang pertama itu karena rukun, yang kedua untuk meyakinkan makmum sholatnya imam ini benar. Karena kalau tidak yakin bermakmum atau berimam kepada orang yang sah sholatnya, maka sholatnya makmum itu tidak sah. Orang yang menjadi makmumnya imam yang dia ragukan sholatnya ini sah apa tidak, maka sholatnya makmum ini juga tidak sah karena tidak yakin. Dalam Al-Fatihah ini dalam mazhab Syafi'i bil basmalati, dengan bacaan basmalah. Wa tasydidati wa muwalatiha wa tartibiyah. Syaratnya tasydidnya terjaga dan harus langsung dari ayat pertama sampai ayat ketujuh ini tidak terputus. Dan juga tertib, tidak dibolak-balik ayatnya. Nah, maksudnya di sini harus baca basmalah. Karena surat Al-Fatihah ini 7 ayat. Dalam mazhab Syafi'i ini dimulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua. Ar-Rahmanirrahim ayat ketiga. Maliki yaumiddin ayat keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat kelima. Ihdinas siratal mustaqim ayat keenam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ayat ketujuh.
Dalam mazhab yang lain seperti mazhab Imam Hanafi, tetap surat Al-Fatihah ini 7 ayat tapi tidak diawali dengan bismillah. Langsung alhamdulillah. Karena bismillah menurut bacaan beberapa imam qiraah sab'ah itu bukan termasuk ayat daripada surat Al-Fatihah. Tapi itu ayat di setiap awal surat. Ada bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Menurut mazhab Maliki justru kalau membaca bismillah itu membatalkan sholat. Karena bismillah itu bukan ayat daripada Al-Fatihah dan bukan ayat daripada Al-Quran. Itu hanya pemisah saja. Maka kalau bukan ayat dibaca dalam surat Al-Fatihah ini bisa menambahkan ya kalimat-kalimat yang membatalkan sholat. Seperti kemarin kita sudah jelaskan. Maka kalau selain mazhab Syafi'i ada tidak membaca bismillah. Tapi ayatnya tetap 7. Pertamanya alhamdulillahirabbil alamin ayat pertama. Ar-Rahmanir-Rahim ayat kedua, Maliki Yaumiddin ayat ketiga, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat keempat, Ihdinas siratal mustaqim ayat kelima, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat keenam, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat ketujuh. Ya, kalau dalam kita ada jeda. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, di situ ada waqaf tapi bukan waqaf wajib. Karena ada perbedaan huruf hukum di situ. Menurut mazhab Syafi'i itu ayatnya sambung semua, menurut mazhab yang lain ini terputus di situ. Nah, bagaimana kalau kita orang yang diwajibkan membaca basmalah bermakmum dengan orang yang tidak membaca basmalah? Ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Karena kita menjadi bimbang dengan apakah sah sholatnya imam ini. Karena tidak membaca basmalah. Meskipun kita tahu ada khilaf, ada perbedaan pendapat tentang basmalah ini. Tapi kalau orang yang awam, ini al-awam la madhabalah. Orang awam ini tidak diwajibkan menentukan madhab apapun. Dia sholat dengan orang yang baca basmalah sah, dengan yang tidak baca basmalah juga sah, tidak apa-apa. Bagi orang awam ya bebas saja. Cuman kalau ingin yakin dan mantap sholat kita ini bermakmum atau menjadikan imamnya orang yang sama-sama membaca basmalah supaya tepat dan kita yakin sholatnya benar. Dan tasydid. Nah, tasydid ini harus dijaga. Karena tasydid itu adalah menggabungkan dua huruf. Nah, kalau yang harusnya tasydid dibaca ringan, tasydid itu berat. Berarti dia menghilangkan satu huruf dalam bacaan Al-Fatihah. Menghilangkan satu huruf dalam Al-Fatihah ini membuat Al-Fatihahnya tidak sah. Kalau surat Al-Fatihahnya tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Namanya tasydid. Kemudian tidak memutus, harus 7 ayat ini dibaca terus. Dianggap memutus itu ada dua. Yang pertama, karena niat memutus. Misalnya dia ketika baca surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Terus dia niat putus. Wah, saya ini kurang pas tadi. Misalnya Ar-Rahmanirrahimnya itu putus. Kemudian dia ingin melanjutkan lagi, ternyata tidak ya, saya yang lanjutkan saja. Nah, ini tidak bisa. Kalau sudah niat memutus, itu harus mengulangi dari awal bismillahnya, awal surat Al-Fatihah. Karena niat memutus. Yang kedua, karena memutus dengan jeda yang panjang, seperti lebih dari ukuran mengambil nafas. Misalnya orangnya lupa, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Terus dia lupa ayatnya atau mungkin ngelamun atau dia
menunggu sesuatu lama, lebih dari ukuran orang mengambil nafas. Nah, ini tidak boleh melanjutkan bacaannya, tapi harus mengulang dari awal surat Al-Fatihah. Kalau dia niat memutus atau jedanya terlalu panjang, melebihi mengambil nafas, ini memutuskan surat Al-Fatihah, harus mengulangi dari awal lagi. Ini harus kita jelaskan detail mengenai surat Al-Fatihah ini, karena banyak kekurangan atau kesalahan dalam bacaan surat Al-Fatihah sehingga sholatnya dikhawatirkan tidak sah. Kemudian wa ikhrajul huruf min makharijiha. Huruf-huruf surat Al-Fatihah ini harus tepat makhrajnya, tidak boleh berubah atau salah tempat. Dalam surat Al-Fatihah ini harus tepat seperti ihdinas siratal mustaqim. Qaf itu tidak boleh dibaca seperti kaf, karena beda makhrajnya qaf dengan kaf. Kemudian siratal ladzina an'amta alaihim, antara dzal itu beda dengan huruf za. Biasanya ada orang yang logatnya membiasakan baca zal ini dengan za. Siratal ladzina. Nah, ini tidak boleh. Zal itu berbeda dengan za di dalam makhrajnya. Maka itu surat Al-Fatihah ini harus dengan talaki. Talaki ini belajar langsung kepada guru. Tidak bisa melihat di buku langsung dia ikut baca atau membaca seenaknya. Harus talaki, ada guru yang sambung. Dan kiroahnya ini diakui muktabar, bukan kiroah yang syad, yang tidak diterima dalam ilmu kiroah Al-Quran. Kemudian harus ada tasheh. Tasheh ini koreksi daripada bacaan surat Al-Fatihah. Kita dulu, terutama imam, itu sebelum menjadi imam sholat, ada pentashehan, ada pengkoreksian kebenarnya bacaan surat Al-Fatihah. Kalau di tasheh ternyata ada kekurangan, harus belajar lagi. Maka tidak boleh orang yang menjadi imam itu bacaan surat Al-Fatihahnya tidak benar. Jangan sampai karena dia merasa tua atau dia yang bangun masjid, bangun mushola, kalau dia tidak jadi imam, tidak mau. Padahal bacaan surat Al-Fatihahnya berantakan. Nah, ini membuat makmumnya semuanya bisa tidak sah sholatnya, karena imamnya tidak benar dalam bacaan surat Al-Fatihah. Dia harus ngerti, tahu diri. Kalau dia belum bisa benar baca Fatihahnya, belajar dulu. Jangan jadi imam. Karena imam itu mu'taman. Imam ini orang yang mendapatkan amanat. Kalau dia tidak mampu melaksanakan amanatnya, berdosa. Maka itu tidak gaya-gayaan. Jadi imam itu harus tanggung jawab dunia akhirat kepada sholatnya makmumnya. Makhrajnya harus benar. Kemudian wa adamul lahnil mukhili bil makna. Tidak adanya lahan. Lahan ini kesalahan bacaan yang merubah arti. Seperti bacaan siratal ladzina an'amta. Itu artinya jalan orang-orang yang engkau ya Allah telah berikan nikmat kepada mereka. Itu kalau an'amta ini yang dengan harokat fathah diganti an'amtu dengan dhammah, atau an'amti dengan kasrah, hukumnya batal sholatnya. Kenapa? Karena artinya berubah. Siratal ladzina an'amta itu engkau ya Allah. Kalau an'amtu saya, jalan yang orang-orang saya berikan nikmat. Ini jauh berbeda, membatalkan sholat. Atau an'amti ini melecehkan kepada zat Allah, dianggap Allah ini lemah seperti perempuan. Atau iyyaka diganti iyyaki. Nah, ini juga membatalkan sholat. Lahan yang merusak makna ini membatalkan sholat dalam surat Al-Fatihah. Maka itu tidak boleh baca surat Al-Fatihah ini asal-asalan.
Kemudian wa yahrumul lahnul ladzi lam yukhil la wala yabtul. Tapi haram lahan kesalahan bacaan yang tidak sampai merubah makna, tapi tidak membatalkan surat Al-Fatihah, tidak membatalkan sholatnya. Misalkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amti misalkan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu ini diganti iyyaka na'bidu misalnya, ba-nya dikasrah iyyaka na'bidu. Nah ini enggak masalah meskipun salah pelafatannya tapi artinya tidak berubah yang merusak. Ya, tapi haram hukumnya. Salah seperti itu hukumnya haram dosa. Atau iyyaka na'budu, dalnya di fathah. Yang na'budu ini rafa tapi diganti nasab. Itu sudah salah tapi tidak membahayakan artinya. Ini hukumnya haram. Maka itu baca surat Al-Fatihah salah satu huruf saja haram hukumnya. Salah satu harokat saja hukumnya haram. Kalau merubah arti dan merusak maknanya hukumnya batal. Bahaya sekali. Oleh karena itu surat Al-Fatihah ini setiap kita sholat itu kan diwajibkan dalam setiap rakaat. Tapi jarang sekali orang yang mau mengkoreksi apakah bacaan saya ini benar. Apalagi seorang imam. Padahal itu harus, kalau kita merasa belum yakin, datang ke orang yang mengerti bacaan Fatihah yang benar, minta tasheh. Oh ini kamu tasydidnya kurang di waktu iyyaka, masih ringan. Nah karena itu membahayakan arti kadang-kadang. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau. Kalau iyyaka ini ada yang mengartikan dewa matahari. Kita menyembah kepada dewa matahari, itu membahayakan. Oleh karena itu sering-sering kita mengkoreksi bacaan surat Al-Fatihah. Kalau kita dulu belajar ngaji waktu kecil itu paling lama setor untuk tasheh surat Al-Fatihah ini. Kadang 2 bulan belum diluluskan, 3 bulan, 4 bulan, kadang-kadang setengah tahun hanya membaca surat Al-Fatihah saja. Nah setelah bacaannya benar, hafalan. Hafalan itu juga kadang-kadang kita salah dalam melafadzkannya. Nah hafalannya juga dibenarkan sampai setengah bulan, setengah tahun misalnya. Jadi setahun itu hanya untuk membaca surat Al-Fatihah dan menghafalkannya dengan benar. Karena nantinya menjadi yang menentukan sahnya sholat kita dalam bacaan surat Al-Fatihah. Oleh karena itu penting kita mengkoreksi kembali bagaimana kita sholat ini, khususnya bacaan surat Al-Fatihah. InsyaAllah selanjutnya akan kita jelaskan tentang rukun-rukun fi'li perbuatan, yaitu mulai ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud. Yang paling penting baca surat Al-Fatihah ini harus terdengar oleh telinga sendiri. Sholat sendiri, sholat berjamaah ini harus ada suara yang sampai ke telinga. Tidak sah kalau kita sholat tapi bacaan surat Al-Fatihahnya hanya berbisik-bisik saja atau hanya dalam hati. Itu tidak benar dan tidak melaksanakan rukun qauli yang harus yusmi'u nafsahu. Wallahu a'lam. Sebelum kita tutup mungkin ada yang ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.